Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastiana Dwi Agustin. Nomor induk mahasiswa 230301010058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait masalah yang sudah terlampir di soal UAS mata kuliah e-commerce. Masalah mengenai UKM fashion yang sebelumnya menggunakan sistem penjualan barang secara offline dan berpindah haluan menggunakan sistem atau model e-commerce. Namun lambat laut laporan keuangan menjadi semakin tidak akurat dan banyak transaksi yang tidak tercatat dengan benar. Pemilik bisnis tidak memahami bagaimana mencatat transaksi, diskon, promosi, dan platform, biaya pelayanan, serta return barang yang terjadi secara digital. Berikut hasil analisis saya. Analisis masalah akuntansi yang timbul akibat transisi dari sistem penjualan offline ke sistem e-commerce berbasis platform digital. Yang pertama yaitu pendahuluan, perubahan model bisnis dan konsekuensinya. Transisi dari sistem penjualan offline ke e-commerce berbasis platform digital membawa perubahan signifikan dan proses pencatatan dan laporan akuntansi usaha kecil dan menengah UKM. Seperti yang disebut dalam kasus, sering sekali mengalami kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan proses bisnis mereka dengan model digital, terutama dalam hal pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan, dan pemisah biaya-biaya terkait e-commerce. Permasalahan utama terletak pada ketidakmampuan pemilik bisnis dalam mencatat secara akurat berbagai jenis transaksi digital, termasuk diskon, promosi dari platform, biaya layanan marketplace, potongan harga otomatis, return barang, dan penerimaan pembayaran melalui e-wallet atau KRIS, ketiadaan sistem akuntansi yang memadai dan kurangnya pemahaman tentang prinsip akuntansi keuangan digital menjadi akar dari tidak akuratnya laporan keuangan mereka. Yang kedua adalah jenis masalah akuntansi yang muncul dalam transisi digital. Penjelasan kesalahan dalam pengakuan pendapatan. Dalam sistem offline, pendapatan umum dicatat saat penjualan dilakukan dan pembayaran secara tunai atau langsung. Namun dalam sistem e-commerce, pendapatan harus diakui net setelah diakui diskon, promo, biaya platform, dan retur. Kesalahan yang terjadi biasanya antara lain, pendapatan dicatat berdasarkan nilai kotor, bukan nilai yang diterima setelah potongan. Kedua, tidak dilakukan pengakuan pendapatan ditangguhkan, difference revenue, atas transaksi yang belum final. Misalnya, barang belum dikirim atau ada masa retur. Selanjutnya, tidak memisahkan pendapatan dari marketplace dan penjualan barang. Selanjutnya, ketidaktepatan pencatatan potongan harga dan biaya admin. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia kerap memberikan diskon kepada pembeli yang dibebankan seluruhnya atau sebagian kepada penjual. Jika memiliki bisnis tidak memisahkan diskon yang merupakan beban mereka, maka pencatatan biaya akan tidak akurat dan bisa menyebabkan laporan laba rugi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Begitu pula biaya layanan platform, admin fee yang dipotong langsung dari hasil penjualan sering tidak dicatat sebagai beban terpisah, melainkan hanya berdasarkan jumlah dana yang masuk ke rekening atau e-wallet bisnis. Selanjutnya adalah pencatatan transaksi digital yang tidak terdeteksi. Penggunaan KRIS dan e-wallet menambah kompleksitas pencatatan. Jika tidak ada sistem terintegrasi yang mencatat penerimaan dari sistem metode pembayaran, maka banyak transaksi yang tidak tercatat atau tercatat ganda. Terutama jika pelaporan didasarkan hanya pada mutasi rekening. Masalah umum, KRIS diterima tapi tidak dicatat sebagai piutang sementara.
Saldo e-wallet tidak diakui sebagai aset lancar. Selanjutnya, tidak ada rekonsiliasi antara total transaksi yang dicatat dengan mutasi dari platform e-commerce dan e-wallet. Selanjutnya yaitu return barang dan pengembalian dana yang tidak dicatat dengan benar. Dalam bisnis offline, return barang relatif mudah dicatat. Namun dalam transaksi digital, return bisa dilakukan dalam waktu tertentu dan dananya dikembalikan melalui sistem marketplace. Kesalahan yang umum terjadi. Yang pertama, tidak mencatat return sebagai pengurangan pendapatan. Yang kedua, tidak mencatat pengembalian dana sebagai arus kas karena dianggap hanya sebagai pengurangan penerimaan. Selanjutnya, ketiadaan integrasi sistem pos dan software akuntansi. Tanpa penggunaan software akuntansi berbasis cloud, transaksi yang terjadi di marketplace hanya tercatat secara manual atau tidak tercatat sama sekali. Tidak adanya integrasi membuat proses pembukuan menjadi beresiko tinggi terhadap kesalahan, tidak efisien, dan memakan waktu lama dalam merekonsiliasi data. Selanjutnya, penyebab masalah akuntansi. Berikut adalah beberapa contoh penyebab utama yang menjadi akar masalah akuntansi dalam transisi ke digital. Yang pertama, kurangnya literasi keuangan digital dari pemilik bisnis dan staf keuangan. Kedua, tidak adanya sistem pencatatan terpusat untuk semua transaksi digital transaksi. Ketiga, transaksi e-commerce bersifat otomatis dan cepat sehingga sulit dilacak secara manual. Keempat, ketiadaan standar pencatatan untuk diskon, potongan harga, return, dan biaya platform. Selanjutnya, tidak memahami bahwa laporan dari marketplace harus terinterpretasikan secara akuntansi, bukan sekedar dilihat dari total dan dana masuk. Selanjutnya, kurangnya pelatihan pencatatan transaksi digital dan tidak adanya SOP internal untuk mencatat arus transaksi. Pembahasan selanjutnya yaitu konsekuensi masalah akuntansi yang tidak diatasi. Masalah-masalah di atas memiliki dampak serius terhadap bisnis, terutama dalam hal laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja usaha yang sebenarnya. Kesulitan dalam perancangan keuangan karena pendapatan dan beban tidak dicatat secara akurat. Selanjutnya, risiko audit pajak yang tinggi karena laporan tidak sesuai dengan data transaksi. Selanjutnya, kehilangan peluang pembiayaan dari bank atau investor karena laporan keuangan tidak dapat dipercaya. Dan kehilangan kendali manajerial atas aliran dana, margin, keuntungan, dan stok barang akibat kesalahan dalam pencatatan transaksi. Pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus pendukung. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian oleh Rahmawati dan Prasetyo di tahun 2022 dalam jurnal akuntansi dan keuangan digital, sebanyak 63% pelaku UKM yang beralih ke e-commerce mengalami masalah pelaporan keuangan karena tidak mampu mencatat potongan diskon dari marketplace dan 48% lainnya tidak menyadari bahwa biaya layanan platform harus dicatat sebagai beban usaha. Pembahasan selanjutnya yaitu identifikasi dan jelaskan 3 resiko utama terhadap akurasi pelaporan keuangan dalam transaksi e-commerce termasuk dari sisi pengakuan pendapatan, beban, dan return barang. Digitalisasi dan penggunaan platform e-commerce telah menjadi bagian dari integral dan transformasi bisnis modern, termasuk dalam segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, perubahan ini juga membawa tantangan signifikan dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Proses bisnis berubah secara fundamental, turut mengubah cara pencatat pendapatan, pengakuan beban, dan perlakuan atas transaksi seperti return barang.
Menurut Surya dan Dwi, di tahun 2023, lebih dari 60% pelaku UMKM di Indonesia telah menggunakan platform digital. Namun, masih mencatat transaksi secara manual dan tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Ketidakakuratan tersebut sangat merugikan karena berimplikasi langsung terhadap pengambilan keputusan manajerial, kepatuhan perpajakan, sehingga penilaian kinerja usaha. Untuk itu, pada bagian ini akan dibahas secara mendalam 3 resiko utama terhadap akurasi pelaporan keuangan dan transaksi e-commerce, khususnya di sisi pengakuan pendapatan, pencatatan beban, dan pengolahan return barang. Resiko 1. Ketidaktepatan pengakuan pendapatan. Menurut PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dan pelanggan, pendapatan harus diakui ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dan kontrol atas barang atau jasa telah berpindah ke pelanggan. Dalam praktik e-commerce, proses ini tidak selalu linear karena keterlibatan banyak pihak seperti marketplace, jasa logistik, dan payment gateway. Yang pertama, resiko yang terjadi dalam praktik banyak pelaku usaha. Yang dimaksud adalah yang pertama, mengakui pendapatan saat order masuk, bukan saat barang diterima oleh pelanggan. Yang kedua, mencatat pendapatan bruto tanpa mengurangi diskon atau potongan platform. Yang ketiga, tidak mencatat pendapatan ditangguhkan untuk barang yang masih dalam proses pengiriman. Berikut adalah contoh kasusnya. Sebuah UMKM menerima pesanan melalui Shopee senilai 150.000, namun Shopee memberikan diskon 30%, ditanggung penjual. Biaya admin 5%, barang masih dalam pengiriman, belum diterima pelanggan. Kesalahan umum, pendapatan langsung dicatat 150.000 di hari transaksi. Seharusnya pendapatan ditanggungkan sebesar 114.000 dan baru diakui setelah konfirmasi penerimaan barang. Akibat ketidaktepatan, pendapatan overstatement. Laporan keuangan menunjukkan pendapatan lebih tinggi dari realisasi. Kedua, margin laba tidak valid karena pendapatan terlalu besar. Margin menjadi tampak tinggi secara menu. Selanjutnya, resiko audit pajak. Terjadi ketidaksesuaian antara data transaksi dan laporan SPT tahunan. Keempat, studi ilmiah pendukung. Berikut adalah studi-studi ilmiah pendukung dari hasil analisis saya. Yang pertama yaitu Rahmawati dan Soeharto di tahun 2022 menunjukkan bahwa UMKM yang tidak memahami PSAK 72 cenderung melakukan pengakuan pendapatan yang keliru. Akibatnya 47% laporan keuangan UMKM yang diteliti mengalami mismatch antara cash flow dan pendapatan. Resiko kedua yaitu ketidaktepatan pencatatan beban operasional digital. Dalam sistem e-commerce muncul berbagai beban tambahan yang tidak ditemukan dalam transaksi konvensional, seperti biaya admin platform atau admin fee, diskon yang dibebankan ke penjual, biaya promosi di platform, ADS, building, flash sale, biaya logistik, dan return. Resiko yang terjadi, banyak UKM tidak mencatat biaya admin secara terpisah, menganggap diskon sebagai pengurung penjualan, bukan sebagai beban promosi, tidak membedakan beban tepat dan beban variabel di platform digital, tidak mencatat biaya iklan digital, Shopee ADS, TikTok ADS, dan sebagainya. Kedua, contoh ilustrasi. Berikut adalah contoh ilustrasinya. Produk dijual di Tokopedia, harga jualnya 200.000. Diskon promonya
40% ditanggung oleh penjual. Biaya admin dari nilai penjualan adalah Rp6.000. Biaya iklan Tokopedia Rp10.000 per produk. Kesalahan umum, pelaku usaha hanya mencatat penerimaan dana sebesar Rp154.000 sebagai penjualan bersih. Seharusnya penjualan Rp200.000, beban promosi Rp40.000, beban admin Rp6.000, beban iklan Rp10.000, laba kotor Rp144.000. Dampak negatif tidak terlihatnya biaya tersembunyi membuat laporan tidak mencerminkan realita. Profitabilitas disalahartikan sebagai tinggi padahal margin rendah. Perencanaan bisnis keliru karena biaya real tidak tercatat. 4. Studi ilmiah. Penelitian oleh Fitri dan Wulandari di tahun 2021 menyimpulkan bahwa pelaku e-commerce UMKM cenderung tidak membedakan antara diskon dan biaya admin, menyebabkan laporan keuangan mereka understated at expense hingga 18%. Resiko ketiga, tidak tercatatnya atau salah catat return dan pengembalian Resiko ketiga, tidak mencatatnya atau salah catat retur dan pengembalian dana. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada menerapkan kebijakan retur dengan skema. Yang pertama, barang rusak dikembalikan oleh pembeli. Kedua, dana dikembalikan melalui rekening bersama marketplace. Ketiga, penjualan wajib menerima retur dan pengembalian dana. Kesalahan umumnya tidak mencatat pengembalian dana sebagai arus kas keluar, tidak mengurangi pendapatan atau persediaan barang, tidak mencatat barang retur sebagai masuk kembali ke stok, dan tidak mencatat beban logistik retur. Berikut ilustrasinya. Barang jual seharga Rp120.000. Barang retur, dana dikembalikan ke pembeli melalui marketplace. Kesalahan umum, tidak ada pencatatan retur. Laporan tetap menunjukkan pendapatan Rp120.000. Seharusnya pendapatan dikurangi Rp120.000, persediaan ditambah kembali, dana keluar Rp120.000 dicatat sebagai kas keluar. Dampak finansial, overstated revenue dan laba bersih, kebingungan manajemen stok, dan yang terakhir adalah pajak yang dibayarkan lebih besar dari seharusnya. Studi penelitian, menurut penelitian Tania dan Firmansyah di tahun 2022 dari 50 UMKM yang disurvei, hanya 18% yang mencatat retur barang dengan benar dalam sistem akuntansi mereka. Sisanya hanya mencatat saat terjadi dana keluar atau tidak mencatat sama sekali. Akumulasi resiko, kombinasi yang mengganggu. Ketiga resiko di atas seringkali tidak berdiri sendiri. Jika tidak ditangani secara sistematis, kombinasi dari salah pengakuan pendapatan, beban yang tidak dicatat, retur yang diabaikan akan menyebabkan laporan keuangan yang menyesatkan secara total. Strategi mitigasi risiko. Penerapan sistem akuntansi digital menggunakan software seperti Journal ID, Accurate Online, Slack, BigCloud. Manfaatnya otomatisasi pencatatan, sinkronisasi dengan marketplace, laporan real time, pelatihan khusus akuntansi digital, pelatihan bagi owner, staf keuangan, admin penjualan. Selanjutnya SOP pencatatan. Buat standarisasi pencatatan. Yang pertama SOP pengakuan pendapatan digital. Kedua template pencatatan biaya admin atau promo. Yang ketiga mekanisme pencatatan retur. Rekonsiliasi rutin. Rekonsiliasi data dari mutasi rekening, laporan marketplace, laporan penjualan. Selanjutnya adalah usulan sistem pencatatan transaksi e-commerce yang akuntabel dan sesuai prinsip akuntansi keuangan. Berikut uraiannya. Mungkin penjelasan dari saya apabila saya bacakan keseluruhannya akan panjang sekali.
Dari uraian tersebut, berikut adalah tabel rancangan sistem pencatatan transaksi e-commerce akuntabel. Langkah-langkah dan jenis transaksinya, akuntansi yang terlibat, pelaku akuntansinya. Saya ambil contoh yang pertama adalah langkah jenis transaksi. Yang pertama, order terima dari marketplace. Akun yang terlibat adalah penjualan, ditanggungkan platform. Pelaku akuntansi, pendapatan belum diakui, piutang dicatat sebagai piutang. Contoh yang kedua adalah langkah jenis transaksi barang dikirim. Akun yang terlibat adalah persediaan dan pokok penjualan. Pelaku akuntansi yaitu beban dikurangi persediaan, akuntansi HPP. Penjelasan berikutnya adalah bagaimana mencatat potongan harga dari marketplace. Salah satu karakteristik utama dalam transaksi melalui marketplace adalah keberadaan potongan harga yang ditawarkan kepada konsumen, baik dalam bentuk diskon langsung, voucher cashback, maupun potongan subsidi ongkos kirim. Namun, dari sisi pencatatan akuntansi, perlakuan terhadap potongan harga ini sangat bergantung pada siapa penanggung biaya diskon tersebut. Apakah memenuhi ditanggung oleh pihak marketplace, penjual, atau dibagi antara keduanya? Apabila diskon sepenuhnya ditanggung oleh marketplace, maka penjual tidak perlu mencatat beban atas diskon tersebut. Saya ambil kesimpulannya saja dari uraian tersebut. Lebih lanjut, dalam kasus potongan harga yang ditanggung bersama antara marketplace dan penjualan, promosi yang menjadi tanggung jawab penjual atau dicatat sebagai beban, sementara sisanya tidak perlu dicatat karena tidak berdampak pada keuangan penjualan. Sebagai contoh, jika sebuah produk dijual seharga 300.000 dan marketplace memberikan diskon 50.000 di mana 30.000 ditanggung oleh penjual, maka penjual seharusnya mencatat pendapatan sebesar 300.000, beban promosi sebesar 30.000, kas masuk sebesar 270.000 dikurangi biaya admin jika ada. Selanjutnya berikut tabel perlakuan akuntansi potongan harga marketplace. Skema diskon, pendapatan dicatat, beban dicatat, dan juga penjelasan. Saya ambil satu contoh, diskon 100% oleh marketplace. Pendapatan dicatat harga penuh karena diskon 100% oleh marketplace. Beban dicatat, jual tidak ada, penjelasan tidak berdampak ke penjual. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, bagaimana mencatat biaya admin marketplace, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain dalam laporan keuangan. Biaya administrasi atau yang dikenal dengan istilah admin fee merupakan komponen penting dalam transaksi penjualan berbasis e-commerce. Biaya ini dibebankan oleh platform marketplace kepada penjual sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan, termasuk sistem pembayaran, promosi, manajemen, logistik, dan infrastruktur digital lainnya. Dalam sistem akuntansi yang akuntabel, biaya admin tersebut harus dicatat secara terpisah dan eksplisit sebagai beban operasional agar laporan keuangan dapat merepresentasikan kondisi usaha yang sebenarnya. Dalam praktiknya, admin fee biasanya dihitung dalam persentase terhitung dari nilai penjualan. Berikut adalah contohnya. Berikut adalah uraiannya. Saya langsung bacakan pada tabel contohnya. Berikut adalah contoh jurnal pencatatan biaya admin marketplace. Keterangan debit, kredit, piutang marketplace Shopee sebesar 100.000. Pendapatan penjualan 100.000. Beban administrasi platform 5.000, piutang marketplace 5.000, kas di bank 95.000,
piutang marketplace sebesar 95.000. Dalam jurnal di atas terlihat bahwa biaya admin sebesar 5.000 tidak mengurangi pendapatan secara langsung, melainkan dicatat sebagai beban yang terpisah. Perlakuan ini sejalan dengan standar praktik akuntansi internasional yang mengharuskan pemisahan pos-pos utama dalam laporan laba rugi. Menurut studi Lestari dan Fahmi di tahun 2022, 73% UMKM yang tidak menggunakan software akuntansi digital mencatat uang masuk sebagai pendapatan final tanpa menyadari bahwa terdapat potongan biaya admin yang seharusnya dicatat sebagai beban. Berikut uraiannya dan berlanjut kepada bagaimana mencatat retur barang dan pengembalian dan refund dalam transaksi e-commerce. Return barang atau pengembalian produk merupakan bagian tak terpisah dari proses transaksi e-commerce. Konsumen memiliki hak untuk mengembalikan barang dalam jangka waktu tertentu apabila produk yang diterima tidak sesuai, rusak, atau tidak memenuhi ekspektasi. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada telah menyediakan sistem otomatis untuk memproses retur barang dan pengembalian dana. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami bagaimana mencatat transaksi retur dan refund secara benar dan sistem pembukuan mereka. Langsung kita bacakan saja jurnal retur barang dan refund dana. Keterangan debit kredit, pendapatan penjualan 150.000, piutang marketplace 150.000, persediaan barang 90.000, beban pokok penjualan 90.000 dan kas 150.000. Kas marketplace sebesar 150.000. Berikut adalah catatannya. Jika refund dilakukan langsung oleh marketplace pada pelanggan tanpa dana melewati penjual, maka akun utang kepada pelanggan tidak diperlukan. Cukup dicatat pengurangan piutang atau pengurangan penjualan. Pencatatan semacam ini sangat penting untuk menjaga kesesuaian stok fisik dan stok akuntansi, yang juga memastikan bahwa margin keuntungan dihitung berdasarkan penjualan neto setelah dikurangi retur. Jika barang yang dikembalikan dalam keadaan rusak atau cacat, maka penambahan kembali pada akun persediaan tidak dilakukan, melainkan dicatat sebagai kerugian atas retur dalam akun beban lain-lain. Berikut adalah studi yang saya ambil dari Firmansyah dan Ulfa di tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 200 UMKM yang beroperasi di marketplace sebanyak 68% tidak mencatat return barang secara sistematis, mengakibatkan laporan keuangan mereka menyimpang dari realitas operasional. Berikut juga uraiannya. Lanjut, soal berikutnya tentang bagaimana mencatat transaksi digital seperti kris, e-wallet, contohnya seperti OVO, GoPay, ShopeePay mungkin, dan virtual account dalam laporan keuangan. Penjelasan dari saya yaitu transformasi digital dalam sistem pembayaran telah memperkenalkan berbagai instrumen transaksi baru seperti kris, quick response kode Indonesia standar, e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay mungkin, dan virtual akun yang menggantikan metode pembayaran tunai atau transfer konvensional. Meski menawarkan kecepatan dan efisien, sistem ini menimbulkan tantangan baru dalam pencatatan keuangan, terutama bagi pelaku UMKM yang belum memahami prinsip dasar akuntansi digital. Oleh karena itu, pencatatan transaksi menggunakan kris dan e-wallet perlu disusun dengan pendekatan berbasis akrual, mencerminkan realisasi pendapatan beban,
beban layanan, serta mutasi dan dana secara akurat. Pertama, kris merupakan sistem pembayaran berbasis kode QR yang menggunakan lintas penyelenggara jasa pembayaran, termasuk dompet digital dan mobile banking. Transaksi melalui kris biasanya dikenakan biaya MDR yang berkisar antara 0,7% hingga 1%. Biaya ini secara otomatis dipotong dari nilai transaksi sebelum dana masuk ke rekening penjual. Dalam pencatatan akuntansi, nilai transaksi sebelum potongan harus diakui sebagai pendapatan kotor dan biaya MDR dicatat sebagai beban administrasi. Kedua, pembayaran melalui e-wallet seperti OVO dan GoPay juga mengalami pemotongan biaya layanan serupa dan seringkali terdapat jeda waktu sebelum dana termasuk ke rekening bank penjual. Penjual harus mencatat dana yang masih tertahan di e-wallet sebagai piutang pihak ketiga atau akun transitori, bukan langsung sebagai kas. Hal ini penting untuk menjaga akurasi laporan arus kas dan pengendalian internal atas dana yang belum diterima. Ketiga adalah penggunaan virtual akun dari bank. Misalnya BCA, Mandiri, atau mungkin BNI virtual akun ya yang teman-teman atau teman-teman kuliah di kampus kita ini gunakan untuk pembayaran biaya kuliah. Nah, dalam transaksi marketplace seperti Tokopedia atau Shopee bersifat sebagai rekening antara. Dana dari pelanggan tidak langsung masuk ke rekening penjual, melainkan tertahan di sistem escrow marketplace sehingga pencatatan harus sebagai piutang kepada marketplace sebagai dana benar-benar disalurkan ke penjual. Nah, berikut ini contoh pencatatan untuk transaksi digital dengan potongan biaya MDR. Contoh jurnalnya sebagai berikut. Berikut adalah contoh jurnal transaksi digital KRIS dan juga penjelasan penggunaan transaksi digital KRIS. Soal selanjutnya yaitu kesimpulan dan implikasi terhadap sistem akuntansi UMKM yang berbasis e-commerce. E-commerce telah mendisrupsi secara fundamental pola transaksi, pencatatan, dan laporan keuangan pelaku usaha di Indonesia. Integrasi antara marketplace, sistem pembayaran digital, dan logistik menciptakan ekosistem baru yang menuntut adopsi sistem akuntansi modern yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis teknologi. Namun, sebagian besar UMKM masih menggunakan sistem pencatatan manual atau sederhana yang tidak mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi digital. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan seringkali tidak akurat, tidak dapat diaudit, dan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis yang sehat. Melalui pembahasan dari butir A hingga G, terlihat jelas bahwa tantangan akuntansi dalam transaksi e-commerce mencakup beberapa akses kritis, kesalahan pengakuan pendapatan, pencatatan beban yang tidak tangkap, pengabaian return dan refund, salah melakukan potongan harga, pencatatan biaya admin yang keliru, hingga mengklasifikasi arus kas digital. Seluruh permasalahan tersebut dapat mengakibatkan overstated revenue, misleading net income, dan incoherent cash flow yang pada akhirnya menyesatkan analisis keuangan usaha. Untuk itu, solusi sistematik sangat diperlukan. Pelaku UMKM harus beralih ke software akuntansi berbasis cloud yang mampu terintegrasi dengan marketplace dan payment gateway. Selain itu, penting untuk juga menyusun standar operating
prosedur atau SOP, pencatatan transaksi e-commerce yang mengatur pengakuan pendapatan, pencatatan beban promosi, refund, return, biaya admin, serta transaksi kris dan e-wallet. Pendekatan ini juga harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat diterima secara umum dan memenuhi standar audit. Lebih lanjutnya, penguatan kapasitas SDM juga menjadi faktor penting. Pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan institusi pendidikan dapat berperan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar memahami dasar-dasar akuntansi digital. Hal ini sejalan dengan temuan dari Astuti dan Junaidi di tahun 2023 yang menunjukkan bahwa UMKM yang menggunakan sistem akuntansi digital berbasis cloud mengalami peningkatan akurasi laporan keuangan hingga 89% serta memiliki kesiapan yang lebih tinggi dalam mengakses pembiayaan bank dan investor. Kesimpulannya, sistem akuntansi UMKM berbasis e-commerce harus mengalami evolusi struktural dan kultural dari yang manual menjadi digital, dari yang intuitif menjadi sistematif. Tanpa reformasi sistem pencatatan keuangan yang tepat, maka peluang pertumbuhan yang ditawarkan oleh e-commerce justru akan menjerumus pelaku usaha dalam kesalahan manajerial dan resiko fiskal. Oleh karena itu, akuntabilitas, transparansi, dan integrasi sistem harus menjadi prinsip utama dalam membangun sistem pencatatan transaksi e-commerce yang andal dan berkelanjutan. Berikut adalah hasil analisis saya mengenai perpindahan usaha menengah atau UMKM dari yang berbasis offline berpindah ke sistem e-commerce. Dan berikut adalah daftar pusaka dari sumber-sumber analisis saya sudah terlampir. Sambil satu contoh yaitu dari Wibowo A dan Hartini R di tahun 2023. Analisis pencatatan transaksi kris dan e-wallet pada UMKM retail di Jurnal Ekonomi Digital Indonesia. Mungkin berikut yang dapat saya presentasikan mengenai hasil analisis saya di mata kuliah e-commerce. Semoga dapat dimengerti dan juga semoga jelas. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.